Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfindrah dengan NIM C0D024042. Saya dari Universitas Jambi, Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan tugas yang telah saya buat, yaitu tentang jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak di Indonesia. Langsung saja. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara di Indonesia dengan kontribusi lebih dari 70% terhadap APBN. Dalam sistem perpajakan, terdapat tiga metode pemungutan, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Dari ketiganya, sistem pemotongan pajak atau Withholding Tax System memiliki peran penting karena memberi kewenangan kepada pihak ketiga, seperti perusahaan atau bendahara pemerintah untuk langsung memotong pajak dari penghasilan wajib pajak. Sistem ini bertujuan agar penerimaan negara menjadi lebih cepat, terjamin, serta dapat mengurangi risiko penghindaran pajak. Pemotongan pajak atau withholding tax adalah metode pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong pajak dari penghasilan wajib pajak sebelum diterima. Tujuannya adalah menciptakan kepastian penerimaan negara karena pajak dipungut lebih cepat dan langsung. Sistem ini juga berfungsi sebagai pengawasan tidak langsung pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Contoh penerapannya adalah PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan atas gaji karyawan. Jenis-jenis pemotongan pajak ada lima, yaitu PPh Pasal 21, yaitu dipotong atas penghasilan orang pribadi dalam negeri seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Yang kedua ada PPh Pasal 23, yaitu dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, serta imbalan jasa tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri. Yang ketiga ada PPh pasal 26, yaitu dipotong atas penghasilan yang terima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dengan tarif umumnya yaitu 20% atas sesuai tax treaty. Yang keempat ada PPh pasal 4 ayat 2 final. Dipotong atas penghasilan tertentu yang bersifat final, misalnya bunga, deposito, hadiah undian, serta sewa tanah dan bangunan. Yang terakhir, ada PPh pasal 15, yaitu berlaku untuk bidang usaha tertentu dengan norma khusus, misalnya pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi luar negeri. Selanjutnya, ada sifat pemotongan pajak. Sifat pemotongan pajak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada final dan non-final. Final, yaitu pemotongan ini bersifat akhir, sehingga tidak dapat dikreditkan lagi dalam SPT tahunan wajib pajak. Artinya, pajak yang sudah dipotong langsung menjadi beban akhir wajib pajak. Contohnya PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan sewa tanah atau bangunan. Yang kedua, sifat pemotongan pajak non-final. Pemotongan ini masih dapat dikreditkan dalam SPT tahunan, yang dalam artinya jumlah pajak yang dipotong dapat mengurangi total pajak terutang. Contoh, PPh pasal 21 atas gaji karyawan dan PPh pasal 23 atas jasa konsultan. Selanjutnya ada dasar hukum pemotongan pajak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Undang-undang ini menjadi landasan utama yang mengatur objek, subjek, tarif, serta tata cara pemotongan pajak. Selain itu, terdapat peraturan turunan seperti Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau PER-DJP yang mengatur ketentuan teknis, misalnya mengenai bukti potong, penyetoran, hingga pelaporan pajak secara elektronik menjadi melalui e-Bupot. Mekanisme pemotongan pajak. Mekanisme pemotongan pajak ada tiga. Yang pertama, tahap pemotongan atau pemungutan. Pada tahap ini, pihak pemotong yang ditunjukkan undang-undang seperti perusahaan atau bendahara pemerintah dapat memotong pajak dari penghasilan yang diterima wajib pajak sesuai tarif yang berlaku. Yang kedua, tahap penyetoran. Pajak yang telah dipotong wajib wajib disetorkan ke kas negara melalui bank, persepsi, atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Penyetoran harus dilakukan sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, ada tahap pelaporan. Pihak pemotong wajib melaporkan hasil pemotong pajak melalui surat pemberitahuan atau SPT, masa, dan memberikan bukti potong kepada wajib pajak yang bersangkutan. Kesimpulan dari tugas saya,
yaitu pemotongan pajak adalah instrumen penting dalam dalam sistem perpajakan Indonesia karena menjamin penerimaan negara menjadi lebih cepat, efisien, dan terkontrol. Jenisnya diatur dalam berbagai pasal dengan sifat final maupun non-final. Pelaksanaan pemotongan didasarkan pada UU PPH dan aturan pelaksanaan lainnya, serta melalui mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Namun, kendala administrasi, perubahan aturan, dan kekurangnya pemahaman masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Baiklah, sekian tugas yang telah saya bacakan. Saya apabila ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.